Welcome. Thank you for joining us. We're glad you're here. You may have some memories or thoughts of what church is really all about. Is it a place to get married? A place you go when someone dies? A big potluck? Sometimes with that mystery dish. Bible stories on a flannel board? A place to sing hymns? It can be some of those things, but it's really learning to love God and to love others, seeing our relationships with family and friends grow stronger, serving our community, and a place to find hope in a world facing trouble. Also that we can share the incredible good news of Jesus with others who need this good news just like we do. We believe Jesus died on the cross and rose again to save us all, bringing us new life, healing, and peace. If it's been a while since you've been to church, or it's your very first time, or you're here every Sunday, no matter where you come from or where you've been, we welcome you to our church. Shalom Sobat JCE, selamat pagi. Nah, kita udah masuk ke minggu yang pertama di bulan November. Dan yang luar biasanya, kita nih udah di akhir seri khotbah The Good Life, atau kehidupan yang indah di minggu yang ke-8. Dan Pastor Indah akan menyampaikan firman Tuhan sebagai penutup seri khotbah kita The Good Life. Dan hari ini temanya adalah jadi bagaimana kita hidup. Setelah rangkaian 7 minggu berturut-turut, mulai dari Pastor Hadi, Pastor Golda, Pastor Livia, saya, terus Pastor Indah juga nyampaikan banyak hal mengenai tentang bagaimana kita hidup yang indah dalam kerajaan Allah. Konteksnya adalah lagi Tuhan Yesus ini khotbah di bukit. Dan ini penutup di summary-nya semuanya mengenai tentang good life. Jadi bagaimana kita hidup. Dan kali ini diambil dari Matius 13 ayat 1-33. Dan kita nih lagi rame-rame tim Royal Ranger diminta untuk melayani salah satu tim di Bandung, tim bola basket di Bandung dari KU10 sampai KU17. Kita ngelihat ada banyak hal yang terjadi, pertumbuhan setelah berapa puluh tahun ya, belasan tahun lah kita melayani bersama-sama dan mereka tumbuh jadi satu klub yang cukup luar biasa. Dan di sini saya ditemenin sama komander-komander, ada Komander Maria, Komander Robi, Komander Yuli, dan Komander Irma. Kita lagi melayani untuk pelayanan kreatif dan juga support ministry. Doakan kita supaya hari Sabtu dan Minggu ini lancar semuanya, dan mereka diberkati lewat pelayanan dari Royal Rangers. Dan temanya juga hal yang menarik, champion culture. Jadi bagaimana membangun budaya pemenang. Nah ini mirip-mirip rangkaian dari semua 7 minggu ini kita pelajari dan kita tutup bagaimana kita sebagai pemenang memiliki budaya yang baru. Kayak tahun lalu, minggu lalu saya share tentang bagaimana kita membangun budaya baru setelah banyak hal yang kita lewatin, tantangan, dan juga ada 2 macam kan, semuanya tentang 2 macam prioritas, 2 macam hamba, 2 macam cara, dan yang lain-lain. Dan inilah dia ditutup dengan bagaimana kita hidup. So, siapkan hati dan pikiran kita supaya kita menerima firman Allah dengan sukacita, dengan damai sejahtera, sehingga logos yang kita terima akan menjadi rema. Mari kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami siap untuk menerima sesuatu yang baru, Tuhan, sebagai rangkaian penutup dari seri khotbah kehidupan yang indah ini, Tuhan. Kami ingin melihat gambaran besar master plan dari Allah yang begitu luar biasa, menciptakan dan hingga akhirnya ditutup dengan bagaimana cara kami hidup di dalam Engkau, Tuhan. Dan kami tahu, Tuhan, kami mau belajar dari apa yang Yesus sampaikan di mengenai khotbah di bukit, Tuhan, dan biarlah itu menjadi pegangan dalam kehidupan kami, menjadi prinsip kehidupan kami. Dan berkati pastor ini yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar hikmat, berkat dari Allah akan selalu menyertai dan akan memberkati kami semua, dan kami siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
throne of mercy. Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, the strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us and guides us. You're wonderful. You're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours,
Hai saudaraku, Shalom, JCA Family and Friends. Kita ada di hari yang menyenangkan, ini minggu yang menyenangkan karena ini adalah bulan yang baru, November. Wow, tinggal 2 bulan lagi nih. Ya, dan kita berada di minggu yang terakhir, saudara-saudara, dari serial khotbah The Good Life atau kehidupan yang indah. Dan hari ini kita akan bicara mengenai jadi bagaimana kita hidup. Begitu saudara. Nah, khotbah di bukit yang juga kita kenal sebagai ungkapan arti bahagia atau kata-kata bahagia yang Tuhan Yesus berikan adalah sesuatu yang sangat lengkap ya saudara. Dari waktu Yesus menawarkan untuk hidup dengan model kerajaan Allah. Nah, inilah yang membuat sepanjang 8 minggu ini kita sudah bicarakan. Mungkin saya bisa katakan saudara, ini adalah sesuatu yang paling mengagetkan untuk cara hidup kita dewasa ini. Kenapa saudara-saudara? Karena satu kata aja, satu kata sebagai kesimpulannya. Apa itu? Yaitu kontra budaya. Nah, kontra budaya kayak 2 kata, tetapi kontra des budaya, begitu. Jadi kesatuan, kontra budaya saudara-saudara. Minggu lalu saya katakan tabola bale ya saudara-saudara ya. Sepertinya kok seperti yang kita tidak bisa alami atau tidak kita lakukan sehari-hari atau sewaktu kita melakukan seluruh kehidupan ini, saudara. Oleh karenanya, oke, kita sekarang akan, bagaimana kalau kita buka dulu di dalam doa, kita berdoa agar Tuhan akan membawa kita untuk lebih mengerti akan kerajaannya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang dalam sorga, terima kasih kalau kami berjalan secara baik ya Tuhan Yesus minggu per minggu, dan bahkan kami bisa mengerti pada akhirnya pada waktu Engkau bicara mengenai kerajaan. Tolong kami Tuhan agar kami tahu dan kami bisa mengerti mengenai komponen-komponen kontra budaya ini ya Bapak, karena seringkali dengan kebiasaan kami, dengan hari-hari kami, tentu ini menjadi sesuatu yang seringkali perspektif yang baru ya Tuhan. Berkatilah kami karena kami banyak sekali sudah diberkati. Kami mau di minggu yang terakhir, minggu yang ke-8 dari serial khotbah ini menjadi satu yang paripurna, meskipun mengerjakannya kami tentu membutuhkan dan mengharapkan pertolongan Roh Kudus untuk membuat kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, sekarang Engkau akan tolong kami pada waktu kami ingin mendengarkan firman yang hidup. Haleluya, amin. Saudara, jadi kalau bicara mengenai hal ini, tadi saya katakan ini tema yang terakhir. Jadi bagaimana kita hidup ya, pakai tanda tanya, artinya bukan satu kalimat yang begitu saja dilontarkan, tetapi satu pertanyaan untuk saudara dan saya, saudara-saudara. Kalau mau bicara, Pastor, dari mana dasar Alkitabiahnya? Nah, kita sekarang sudah tiba di dalam Matius 13, nah saudara-saudara. Matius 13 ini cukup panjang, saudara-saudara, yang kita akan pelajari pada minggu ini atau renungkan, atau diskusikan, atau dengarkan, saudara-saudara, adalah tentu ayat 1 sampai 33, meskipun kalau saudara mau lihat lengkapnya, ayat ini atau pasal ini sampai ayat yang ke-58, saudara-saudara. Dan banyak sekali Yesus membicarakan mengenai kata-kata bahagia itu yang kita pelajari di awal-awal kerajaan Allah sudah dekat, dari Matius 7, saudara-saudara. Di dalam Matius ini banyak diajarkan dengan perumpamaan. Kenapa perumpamaan? Itu untuk membuat kita yang berada di zaman sekarang, atau mungkin pada waktu zaman Yesus, zaman yang telah berlalu daripada waktu surat itu ditulis, saudara-saudara, kita bisa mengerti konteksnya, saudara-saudara. Jadi seperti ada keterangan-keterangan, kalau sekarang kita sering bicara mengenai analogi dan sebagainya, saudara-saudara, kita bicarakan hal itu. Ada tentang perumpamaan tentang seorang penabur, ini menjadi core yang kita akan bicarakan saat ini, saudara-saudara. Dan seterusnya, ada lalang di antara gandum dan seterusnya, saudara-saudara. Jadi saya ingin katakan bahwa ini memang suatu perikop yang panjang, yang benar membawa kita pada mengerti secara benar gitu ya saudara-saudara. Lalu juga tadi saya katakan
bicara mengenai perumpamaan, dan begitu dalam sampai Yesus itu mengulas yang ditulis dan dinubuatkan di Yesaya. Pada waktu kita baca di awal ini, Yesus mencuplikan apa yang sudah dikatakan di dalam Yesaya, saudara-saudara. Dikatakan bahwa kamu mendengar tapi kamu tidak mengerti. Kamu melihat tidak memahami. Itu yang tertulis dalam Matius 13 ayat 14. Pada waktu dia berbicara mengenai hal ini, saudara-saudara. Nah, bicara mengenai perumpamaan tentang lalang di antara gandum juga merupakan bagian yang diangkat oleh Yesus. Lalu kita juga akan menyinggung apa yang dia katakan di dalam perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Saudaraku, dalam 8 minggu ini kita keluarga JCA, saudara dan saya dan kerabat yang tentu saja kalau mungkin saudara baru saja melihat tayangan ini atau online dari JCA ini, saudara-saudara, sekedar saya ingin menggambarkan apa yang telah kita bicarakan, meskipun saya tidak akan mengulas lagi. Saudara bisa mengambil video-video atau cuplikan-cuplikan dari pelajaran kita selama 7 minggu yang lalu sampai dengan hari ini, saudara-saudara. Kita bicara mengenai kerajaan sudah dekat. Jadi apa yang kita bicarakan dari kerajaan Allah itu, kita seolah-olah diberi kesempatan untuk mencicipi. Kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Lalu yang kedua, minggu kedua kita bicara mengenai hidup yang diberkati. Apa sih maksud dan makna dan arti dan kebenaran daripada hidup yang diberkati? Apakah sama dengan pikiran-pikiran yang dikemukakan atau disampaikan dan ditawarkan oleh dunia sekular, saudara-saudara? Nah, kita sudah belajar mengenai itu. Lalu juga bicara mengenai kerajaan. Ternyata, saudara-saudara, tadi kita bicara mengenai kontra budaya. Ini adalah sesuatu kerajaan yang terbalik, saudara-saudara. Kalau kerajaan sekarang bisa menunjukkan sesuatu yang luar biasa, kalau kerajaan Allah misalnya apa yang engkau berikan di tangan kananmu, tangan kiri jangan sampai melihat. Jadi memang ada hal-hal yang membuat kita berada di dalam satu kebenaran, satu hal yang bisa membuat saudara dan saya berada di dalam sesuatu yang sangat dalam artinya, saudara-saudara. Lalu yang berikutnya adalah mengenai nilai-nilai yang kekal atau nilai yang kekal yang saya katakan pada waktu itu. Ada nilai ekonomi tetapi tidak sama dengan nilai kerajaan, saudara-saudara. Dan memang kita harus mengerti hal itu. Lalu kemudian kita bicara mengenai komunitas kerajaan. Bagaimana komunitas kerajaan itu sendiri. Dan setelah itu Pastor Yosef minggu lalu, ini baru minggu lalu. Jadi makanya saya masih sangat ingat. Persimpangan di kerajaan. Kalau persimpangan itu di traffic light, ya saudara-saudara, persimpangan itu di perapatan seperti itu. Tetapi kita bicara mengenai persimpangan di kerajaan. Sesuatu yang luar biasa karena hidup kita penuh dengan pilihan, saudara-saudara. Ya, pada waktu itu kita mengulas. Nah, kali ini pertanyaannya di bagian akhir, jadi bagaimana kita hidup? Kalau saudara-saudara sempat tangkap tadi yang saya katakan, kontra budaya, saudara-saudara. Ini bicara mengenai budaya. Tanpa ada satu tujuan atau merasa ingin menyombongkan diri atau merasa lebih pintar dari saudara-saudara, tidak, saudara-saudara. Tapi sedikit saya mau mengulas atau paling tidak menyamakan persepsi pada waktu kita bicara mengenai budaya, saudara-saudara. Dan ini menarik gitu ya. Jadi budaya bisa banyak banget, tapi saya merasa ini menarik kalau kita ungkapkan. Karena budaya, saudara-saudara, adalah lingkungan buatan sekunder, jadi bukan hal yang primer, yang ditumpangkan manusia, superimpus gitu ya saudara-saudara, pada lingkungan alami. Jadi awal begitu, dasar ya saudara-saudara. Nah, budaya terdiri dari bahasa, ya enggak, kebiasaan, apalagi saudara-saudara, gagasan, lalu nilai, karena kita bicara mengenai banyak hal. 2 minggu lalu saya bicara mengenai nilai yang kekal. Lalu ada adat istiadat pastinya, ada organisasi sosial, dan proses teknis daripadanya, saudara-saudara. Nah, kalau kita mau ambil 2, 3, 4 butir misalnya rangkumannya atau gist-nya begitu ya saudara-saudara, intinya begitu saudara-saudara, maka budaya adalah hal sosial. Iya nggak saudara-saudara ya? Bisa dibagikan, bentuknya kolektif, ya, dan umum. Itu yang kita katakan sebagai budaya. Lalu budaya adalah juga ciptaan manusia, ya. Kalau sungai itu alami, kalau kanal kemungkinan itu sudah menjadi ciptaan manusia. Karena ada sungai yang dibelah misalnya,
ada kanal seperti kita terusan Suez atau Panama misalnya dan seterusnya, saudara-saudara ya. Jadi tadi saya katakan sungai itu alami, budaya itu, kanal itu budaya atau kultural, saudara-saudara. Kemudian budaya itu juga pasti ada tujuannya atau bertujuan ya, ada goalnya, saudara-saudara. Kebaikan umat manusia, bagian dari kebudayaan ini juga pasti ada goalnya, ada hal-hal yang sifatnya itu ideologis, kan seperti itu ya saudara-saudara. Budaya itu bisa juga ditularkan, ya, diteruskan atau transferable di dalam bahasa kerennya kira-kira seperti itu ya, bisa diajarkan, bisa diteruskan saudara-saudara. Tapi pertanyaannya dari segitu banyak, lalu pada waktu kita bicara mengenai kebenaran, kenapa berbagai kebudayaan itu menolak kekristenan? Ini satu pertanyaan yang juga sensitif nih saudara-saudara. Ya, kalau tidak dimengerti dengan benar. Tetapi memang itu yang terjadi kan? Ya, kita bisa melihat berbagai kebudayaan ini menolak kekristenan. Kenapa saudara-saudara? Nah, ini penting juga kita tahu supaya saudara juga tahu, oh iya ya, karena ternyata memang seperti ini, mungkin sudah kepikiran, tetapi kalau itu mau ditaruh atau mau didefinisikan, yang pertama itu saudara-saudara, kekristenan itu dianggap aneh. Ya, sesuatu barang yang aneh. Apa nih barang begitu ya? Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu pie in the sky, by and by. Lalu berikutnya karena dianggap melampaui apa yang bisa dicapai oleh manusia. Itu sebabnya ditolak aja, ya, nggak benar itu, atau bahkan dikatakan, aduh udahlah nggak usah pusing dengan itu ya. Terlalu bertumpu dengan kasih Tuhan, dikit-dikit kasih Tuhan, dikit-dikit kasih Tuhan, kira-kira seperti itu, nggak realistis, kira-kira seperti itu, makanya ditolak saudara-saudara. Lalu juga ada yang mengatakan dianggap tidak toleran. Kenapa saudara-saudara? Misalnya, bangsa Roma itu menganggap demikian karena mereka percaya dengan banyak dewa. Sementara kita percaya dengan satu Tuhan, begitu ya saudara-saudara. Lalu ya banyak, bukan banyak dewa aja, tapi juga banyak Tuhan, kira-kira seperti itu. Makanya pada waktu awal kebudayaan mengenal kekristenan, pada waktu Yesus mulai mengajar saudara-saudara, terjadilah penolakan itu. Lalu juga dianggap nggak terlalu pemaaf. Nah loh, ini kok rasanya kebalik nih, ya kan? Kalau kita bukannya kita harusnya memang memaafkan, kenapa nggak komplimenter gitu ya? Kenapa nggak bisa masuk begitu ya saudara-saudara? Ternyata karena dianggap tidak cocok dengan tuntunan budaya masyarakat kebanyakan. Ya, jadi dianggap nggak pemaaf. Maafin aja lah, ini kan sesuatu yang kita lagi ada menginjak di bumi. Dan yang berikutnya crossroad ya, dianggap bersimpangan dengan batas-batas sosial. Lalu Paulus mengungkapkan apa pada waktu itu saudara-saudara? Nggak ada lagi Yahudi, nggak ada lagi Yunani, nggak ada lagi laki-laki, nggak ada lagi perempuan. Maksudnya dipertentangkan begitu ya, pada waktu bicara mengenai kebenaran Tuhan. Ini untuk semuanya. Dan berfokus saja pada Kristus saja. Nah ini merupakan disruptif saudara-saudara untuk keadaan status quo dari dunia ini yang masih menganggap apapun yang mereka lakukan, apapun yang kita lakukan, apapun hasil kebudayaan pemikiran manusia, ya udah status quo aja. Yang sesuai, yang tidak sesuai, yang kita mesti belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan di Alkitab, no way, gitu ya saudara-saudara. Memang kita tahu bahwa sekarang ini saudara-saudara, pada waktu kita sudah belajar, maka dari khotbah di bukit itu ada kata-kata bahagia Yesus ya saudara-saudara, yang memang mengkonfirmasi seolah-olah ya, kita tidak bisa mengabdi pada Tuhan, benar ya? Kita ada, either kita suka dengan Tuhan yang ini, tidak suka dengan Tuhan yang itu. Either kita, apakah kita mengabdi kepada Tuhan atau kepada Mammon, begitu, nggak bisa dua-duanya. Lalu Yesus bagian dari budaya itu sendiri sebenarnya. Kalau kita mau secara jujur terbuka dan tidak emosional memikirkan dengan kepandaian kita sendiri, maka Yesus bagian dari budaya itu sendiri. Yesus ada di dalam budaya, ya. Budaya kerajaan tentunya saudara-saudara, itu kan budaya juga, ya. Kontra budaya adalah juga budaya kerajaan Allah, saudara-saudara. Untuk manusia kontra budaya. Tetapi untuk kebenaran Tuhan ini adalah satu budaya kerajaan Allah. Lalu Yesus di atas daripada budaya sebenarnya saudara-saudara. Yesus tidak mau mengotori tangannya, Yesus tidak mau mengotori pemikirannya.
kebenarannya, kehidupannya, saudara-saudara, dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Oh ya enggak, ya pasti dia tidak mau, saudara-saudara. Tetapi dia mengajarkannya dengan penuh dengan kasih sayang. Lalu juga ada paradok Kristus dan budaya, saudara-saudara. Selalu akan ada ketegangan, selalu akan ada pertentangan di dalam perbandingannya, saudara-saudara ya. Kita hidup di dunia nyata, tapi bukan dari dunia ini. Nah, itu yang membawa kita sekarang kepada, kalau ditanya harus bagaimana, kita semua mengerti sekarang kerangka-kerangkanya. Kebenaran Tuhan itu selalu lebih baik, saudara-saudara ya. Kristus mentransformasi budaya itu. Yesus menggambarkannya di dalam misalnya garam dan terang. Ragi di dalam adonan tepung, saudara-saudara ya. Seperti misalnya apa yang kita akan baca atau pelajari dari Matius 13 ayat 1 sampai 9 ini. Nah, saudaraku, saya sekarang mau mengajak saudara lebih dalam lagi. Dan kita mau melihat dari perumpamaan tentang seorang penabur dari Matius 13 ayat 1 sampai 9, saudara-saudara. Saya mengajak saudara-saudara untuk membaca ini, kalau bahasanya dengan seksama begitu ya. Artinya diperhatikan benar, mungkin direnungkan, nggak usah terlalu cepat saudara-saudara, karena ini sebenarnya inti daripada khotbah kita hari ini, atau firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu, dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Kita ambil satu gambaran ini, saudara-saudara. Ini sesuatu potret yang menakjubkan menurut saya. Dan ia mengucapkan banyak, garis bawah ini saudara-saudara, banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Jadi ada beberapa perumpamaan, ada juga banyak halnya di sana, saudara-saudara. Katanya seperti ini. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ditutup, Tuhan Yesus mengatakan ayat 9, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudaraku, ini sesuatu perumpamaan yang mungkin kita sudah pernah dengar beberapa kali. Tetapi setiap kali saya membaca firman Tuhan ini, saudara-saudara merenungkannya kembali, begitu dalam artinya, saudara-saudara. Sehingga kalau umpamanya saya katakan artinya begitu dalam, mungkin yang terbaik itu kita nggak bertanya kepada hamba Tuhan ini atau hamba Tuhan itu ya saudara-saudara, meskipun nggak ada salahnya dan itu bisa menolong kita lebih mengerti. Nggak perlu juga saudara tanya saya, coba kita tanya sendiri sama Yesus, sebagaimana juga dia tulis atau dia katakan dan tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudara. Mari kita sekarang loncat ke ayatnya yang ke-18 sampai 23. Karena ini keterangan daripada Yesus, saudara-saudara. Ayat 18. Karena itu, dengarkan arti perumpamaan penabur itu. Yang tadi kita baca, Yesus bilang, coba dengerin dulu. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang sorga, kerajaan, saudara-saudara, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman, saudara dan saya yang mendengar firman itu, dan segera menerima dengan gembira, tetapi dia tidak berakar dan
tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, jadi di sini sudah ditulis, saudara-saudara, firman itu bisa dianiaya dalam arti kata pada waktu kita melakukan firman, ada banyak orang nggak suka, ada banyak orang iri, ada banyak orang terancam, maka firman itu seperti membahayakan atau dianggap bahaya, tetapi bagi orang-orang yang melakukannya, saudara-saudara ya. Orang itu pun segera murtad. Nah, murtad deh akhirnya, saudara-saudara. Lalu, kita mesti bertahan dan menolong nih teman-teman kita yang murtad, saudara-saudara. Lalu berikutnya, yang ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang terakhir 23, saudara-saudara. Yang ditaburkan di atas tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Diulang lagi nih saudara-saudara. Saudaraku yang terkasih, ini adalah satu perikop di mana Yesus kasih les privat. Nah, itu kan lebih afdol gitu ya. Kalau kita kebetulan belajar bareng-bareng, kurang mengerti, kita ambil les begitu, les privat. Ini seperti itu kira-kira saudara-saudara. Yesus kasih les privat tentang disiplin privat. Nah, ini bicara mengenai sesuatu yang pribadi-pribadi, diajarin secara pribadi untuk disiplin pribadi juga saudara-saudara. Jadi pada waktu bicara mengenai benih yang dimaksud adalah pesan kerajaan. Apa yang kita sudah pelajari di dalam 8 minggu ini adalah pesan kerajaan ya saudara-saudara. Ya, dan kebenaran kerajaan. Lalu di sana ada 4 kira-kira jenis manusia saudara-saudara. Yang pertama yang tak acuh. Ya saudara-saudara, seperti jalan yang keras, aspal yang keras, yang nggak ada tanahnya begitu. Artinya tidak ada hatinya. Ya, tidak tersentuh sama sekali saudara-saudara. Sifat yang kedua dari manusia yang dangkal. Ya, tadi kan disebutkan seperti memang ada tanah-tanahnya tetapi dangkal sehingga tidak mengakar dan hatinya jadi lemah. Lalu yang keempat, yang berantakan, saudara-saudara. Seperti berduri. Artinya apa saudara-saudara? Setengah hati. Nggak benar-benar sungguh-sungguh. Tetapi yang keempat, saudara-saudara, yang penuh dengan tanggapan. Ya, lalu ini menggambarkan atau digambarkan atau seperti personifikasi begitu dari ladang yang baik. Artinya sepenuh hati, mendengarkan, mau melakukan, taat saudara-saudara. Nah, budaya kita menghasilkan 3 yang pertama tadi. Apa tadi? Nggak acuh, ya, dangkal, lalu berantakan. Ya, mau atau tidak mau, suka apa tidak suka. Kalau saudara mau merenungkan sendiri, saudara akan mengatakan, oh iya ya saudara-saudara. Ya, budaya kita itu melakukan atau berpadanan atau bahkan ya mendorong membuat hal ini bisa terjadi, mengendorse malah saudara-saudara. Tetapi di dalam Roma 12 ayat 2 dan 3 atau Roma 12 ayat 2 saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa dikatakan gini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budimu saudara-saudara, dimulai dari pikiran, penglihatan semua, hati dan sebagainya, dimulai dari budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kerajaan, manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, implikasi daripada apa yang telah kita bicarakan ini bisa banyak, tetapi coba kita ambil 2 saja, dan menurut saya ini yang juga penting, dan saudara perlu perhatikan bersama dengan saya. Apa itu implikasinya, saudara-saudara? Yang pertama, sangat berbahaya untuk menyamakan atau melakukan perbuatan dan tindak tanduk kita dengan iblis dan seluruh sepak terjangnya, saudara-saudara.
kita tidak selalu bisa melihat dengan jelas tipu muslihat si iblis. Biasanya sih kita selalu kalah. Biasanya sih kita selalu tertipu, saudara-saudara. Bukan biasanya lagi, seringkali mata kita dibutakan, saudara-saudara. Bahkan kita akan terkejut, dan pada waktu kita terkejut, kita sudah terlambat. Sekali lagi, implikasinya sangat berbahaya untuk menyamakan atau melakukan perbuatan kita dengan tindak tanduk si iblis. Jangan, saudara-saudara. Kalau perlu cari pertolongan bersama siapapun yang bisa menolong. Saya sendiri juga begitu. Kadang-kadang membutuhkan doa ya dari teman-teman, dari sahabat, lalu dari jemaat, saudara-saudara. Kita perlu itu. Yang kedua, implikasi yang kedua, saudara-saudara. Sangat berbahaya untuk mencabut akar kejahatan si iblis dengan kekuatan kita sendiri. Maksudnya kita mau lawanlah si iblis. Memang harus, saudara-saudara. Tetapi kalau kita melawan, kita mau mencabut kekuatan kejahatan si iblis dengan kekuatan sendiri, itu sangat berbahaya, saudara-saudara. Itu bisa mengakibatkan keburukan daripada kebaikan, saudara-saudara. Kita pikir bisa baik, ternyata malah buruk. Makin terpuruk lagi, saudara-saudara. Itu artinya apa? Kita butuh Tuhan. Sekali lagi, saudara, kita butuh Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Seringkali kita kecewa, seringkali kita sedih, seringkali kita mengatakan, Tuhan, aku sudah terlalu buruk. Pekerjaan-pekerjaan iblis aku lakukan, kejahatan-kejahatan yang seharusnya tidak aku lakukan. Seperti Paulus mengatakan, apa yang seharusnya tidak aku lakukan, apa yang seharusnya aku lakukan, aku tidak lakukan. Berkali-kali, saudara-saudara, dan demikian semua orang, nggak ada yang tahan, saudara-saudara. Hamba Tuhan juga begitu kalau nggak berhati-hati. Saya pun begitu, seringkali saya bilang, aduh Tuhan, kenapa saya lakukan itu? Seharusnya saya tidak lakukan itu. Jadi sangat berbahaya, saudara-saudara, untuk mencabut akar kejahatan si iblis hanya dengan kekuatan kita sendiri. Nah, kita lihat sekarang apa yang juga Tuhan tuliskan mengenai satu perumpamaan yang lain, saudara-saudara. Dari Matius 13 ayat 31 ayat sampai dengan 33. Ini adalah perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Firman Tuhannya mengatakan seperti ini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga, garis bawahi dengan tebal dan juga di bold begitu ya. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi, saudara-saudara. Yang diambil dan ditaburkan orang di ladang. Nah, kembali lagi nih ya, tadi ngomong benih, sekarang ngomong benih lagi. Dikoneksikan antara pikiran awal dengan apa yang Yesus katakan, diambil dan ditaburkan orang di ladang. Memang biji itu seperti yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayur yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan itu kepada mereka. Nah, ini sesuatu hal yang saudara perlu catat lagi. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Saudaraku, Yesus mengatakan juga, nah ini sesuatu yang ditambahkan supaya kita lebih mengerti lagi. Khamir tadi dikatakan ya saudara-saudara, utuh, benar dan seterusnya. Ini dalam Matius 13 ayat 41 sampai 43. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Luar biasa, saudaraku. Saya bersyukur sekali mendapatkan kesempatan untuk memberikan satu finalisasi, kalau boleh saya katakan, di dalam minggu yang ke-8 ini, saudara-saudara, bicara mengenai hidup yang indah. The good life, yang
Yesus sendiri mengajarkan kepada kita base dari khotbah di bukit, ya, kata-kata bahagia, saudara. Tentu saudara ingat itu, dan kita sudah berjalan di dalam banyak hal. Dan sebenarnya konklusinya ini sesuatu yang membesarkan hati, karena dia menuliskan banyak perumpamaan di dalam Matius 13 ini yang bisa kita ulang-ulang, baca ulang, saudara-saudara, mengerti lagi. Bahkan tadi kan dia katakan dia mengambil sedikit dari yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya, saudara-saudara. Mari kita berdoa supaya jangan kita melihat tetapi kita tidak mengerti, lalu kita mendengar tapi tetap nggak ngerti, saudara-saudara. Kita berdoa, oh Roh Kudus tolong aku. Supaya dengan demikian saudara, bergunalah apa yang sudah kita pelajari selama 8 minggu ini. Saudara bisa mengulangnya, saudara-saudara, silahkan cuplik dari minggu pertama sampai dengan minggu ini. Niscaya kita semua akan diberkati. Kami pun demikian, saudara-saudara, mengucap syukur karena kami diberi kesempatan untuk mendatangi dan memberikan sesuatu kepada saudara-saudara dari kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku, mari kita bukan saja undang karena memang Allah sudah memberikan kita mencicipi kerajaan Allah yang sudah dekat, dengan beberapa hal yang kita bisa lakukan dari perspektif kebenaran dan juga bahkan tadi di implikasi yang kita harus lakukan pada waktu kita ada di dalam kehidupan kita di dunia ini, saudara-saudara. Berkat Tuhan akan terus menyertai kita bersama dengan keluarga dan kerabat, saudara-saudara. Apa yang telah kita pelajari 8 minggu, puji Tuhan ini adalah minggu pertama di bulan November, maka kita akan juga kembali melakukan perjamuan kudus. Mengingat akan kebaikan Allah Bapa yang luar biasa melalui anaknya yang tunggal dan kuasa Roh Kudus. Sehingga pada waktu kita nanti akan memakan dan meminum dari elemen-elemen yang bisa mengingatkan kita betapa luar biasa kasih Kristus untuk kehidupan kita, saudara-saudara. Diberkatilah saudara dan saya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, bersama dengan keluarga di rumah, kerabat, kita sekarang akan melakukan sama-sama perjamuan kudus. Sesuatu tentunya yang menjadi sukacita besar dan berkat untuk kita semua. Pada waktu kita berada di awal bulan ini, kita bisa melakukannya kembali. Kita sudah selama 8 minggu, saudara-saudara, belajar dari bagaimana Yesus bicara mengenai kerajaan Tuhan, kerajaan sorga, yang saat ini kita bisa aminkan, saudara-saudara, setelah kita banyak belajar dan mengerti. Oleh karenanya, saudara-saudara, siapkanlah roti perjamuan, saudaraku, dan juga cawan berisi anggur yang melambangkan darah Yesus, dan kita akan melakukan perjamuan bersama-sama. It matters why we do this. On the night he was betrayed, Jesus broke bread. He gave it to his disciples. Take and eat. This is my body. He took a cup. Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant. It is poured out for many, for the forgiveness of sins. It matters how we do this. Let each of us look at our lives. Let us recognize our sin. Let us see the grace of God in the body and blood of Christ, broken for us, poured out for our forgiveness. It matters that we do this. Let us eat the bread. Drink from the cup. Remember the Lord's death in our place on the cross, looking for his return. Amen. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucapkan syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari saudaraku, dengan hati yang sangat terbuka, dengan satu berkat yang Tuhan berikan dan kesempatan untuk kembali mengingat Dia, kita makan dari roti perjamuan ini dengan hati terbuka dan rasa syukur. Setiap waktuku, tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari saudaraku, dengan hati yang sangat terbuka dan bersyukur, kita sama-sama minum dari anggur di cawan saudara yang saudara-saudara saat ini pegang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan terhadap diri kami, terhadap kehidupan kami, terhadap apapun Tuhan yang kami lakukan karena Engkau selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mati untuk dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus. Di kayu salib, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Terima kasih untuk darah-Mu yang telah menyucikan dosa kami. Terpujilah nama-Mu dan berkat-Mu melimpah untuk kami sekaliannya. Haleluya. Amin. Dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari sama-sama katakan, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku katakan kepada Tuhan, karya terbesar. Yesus, Engkau bukan bumi terbesar dalam hidupku, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Oke, shalom, ketemu saya lagi. Hari ini saya mau sampaikan berita misi. Apa yang sudah JCE lakukan, apa yang akan dilakukan, dan kami mau minta dukungannya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk mendukung pelayanan misi. Seperti yang hari ini kami lagi melayani Royal Ranger Klub Indonesia Thunder di Bandung. Jadi tim basket, klub basket yang ada di Bandung berdiri kurang lebih 12 tahun lalu kayaknya. Dan ini mulai dari teman-teman dan mereka mengenal tentang sport ministry dan akhirnya berkembang menjadi sedemikian rupa.
Berdoa juga buat JCA yang saat ini lagi membantu prioritas pembangunan gereja di Pulau Buru, GSJ Neat. Dan mereka lagi fasenya pembangunan, kemarin udah beli barang-barang, beli perlengkapan, termasuk semen, besi, dan macam-macam semuanya. Dan mereka lagi proses naikin untuk dinding, tembok, dan sekarang lagi menuju lantai dan lanjutan lain. Jadi ada update-nya nanti kita akan lihat. Tapi ini salah satu dukungan dari Anda semua yang luar biasa ya, kita JCA mendukung pembangunan gereja di Pulau Buru. Sana, jauh banget, di Maluku. Lalu yang berikutnya, tim Royal Ranger juga akan melayani di Suku Anak Dalam di Jambi. Jadi kita akan terbang dari Jakarta ke Lubuk Linggau bersama dengan tim dari Surabaya. Kita akan masuk melayani di sana tanggal 20 sampai 25 dan juga akan ada training guru-guru sekolah minggu dan anak-anak muda di Lubuk Linggau. Jadi dari Lubuk Linggau masih perjalanan darat kurang lebih 3 jam. Juga berdoa buat Natal, nanti kita udah siapin, udah bulan depan udah Natal aja, kita mau celebrate sama-sama Natal bersama. Dan habis gitu masih ada juga hal-hal yang akan kita lakukan. Doain juga buat Pak Sede yang masih keliling ke beberapa tempat untuk beresin urusan-urusan BPP, organisasi, dan teman-teman yang lainnya juga yang lagi bergerak untuk pelayanan misi. So, terus berdoa buat JCA juga, biarlah Bapak Ibu bagaimana caranya Anda bisa mendukung pelayanan ini dengan doa, mungkin terlibat langsung dengan dayanya, ataupun Anda bisa memberikan kontribusi dari dananya secara financial support untuk JCA, melalui JCA supaya ini bisa memperluas kerajaan Allah di pelayanan misi ini khususnya. Oke, so let's pray. Tuhan, terima kasih buat hari ini, kami siap untuk memberi. Biarlah Tuhan setiap apa yang kami beri ini akan menghasilkan berkat bagi orang-orang yang kami layani Tuhan, mulai dari Suku Anak Dalam di Jambi, lalu di Pulau Buru Tuhan untuk GSJ Neat, dan juga untuk pelayanan-pelayanan kami tempat lain. Biarlah Tuhan setiap apapun juga kontribusi yang kami terima, kami akan salurkan dan memberkati banyak orang. Berkati setiap orang yang memberi, Tuhan, yang digerakkan untuk memberkati pelayanan misi ini melalui JCA, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Selamat memberi dengan sukacita. God bless you. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita berada di akhir daripada kebaktian kita hari ini. Dengan rasa syukur dan berterima kasih, kita akan sama-sama akhiri dan berkat Tuhan melimpah menyertai saudara sekaliannya. Saudara melakukan apa saja, kemudian saudara-saudara kami semua berdoa agar saudara senantiasa mendapatkan penjagaan dan juga perkenanan Tuhan, sekaligus berkat daripada Tuhan, supaya saudara bisa banyak memberkati siapa saja yang ada di sekitar saudara-saudara. Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih kami telah berjalan selama 8 minggu, mengerti akan kebenaran kerajaan Allah, di mana Yesus mengajarkan sendiri kepada kami dalam banyak perspektif Tuhan. Mengucap syukur karena kami terus dapat berjalan dalam perjalanan kerohanian kami, untuk menerima berkat daripada-Mu,
dan sekaligus kami ingin memberkati banyak orang di sekitar kami. Terima kasih. Saudaraku, diberkatilah saudara dan saya yang percaya akan Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Saudaraku, terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa di sorga, di dalam cinta kasih Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless faith, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save.